Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Fuji Lestari dari SMA Negeri 2 Kuningan. Kali ini saya akan membahas tentang identifikasi dari teks argumentasi. Kita simak bersama-sama ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang makna dari argumentasinya sendiri. Seperti kita ketahui bahwa argumentasi membantu kita menyampaikan pendapat yang didasarkan oleh fakta, menjelaskan topik, dan meyakinkan orang lain. Ya. Nah, ini adalah pengertian tentang argumentasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi adalah alasan yang memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Selain itu, argumentasi diartikan sebagai teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, yang tujuannya untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca. Next. Nah, selanjutnya teman-teman kita membahas tentang ciri-ciri dari teks argumentasi. Yuk kita lihat ciri-ciri dari teks argumentasi apa saja sih? Yang pertama menunjukkan kebenaran dan bukti dari isu tertentu. Yang kedua menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit atau lugas, maaf. Yang ketiga menggunakan makna denotatif. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta dan analisis yang rasional. Dan yang terakhir, ditulis secara objektif. Nah, kita bahas yang pertama tentang ciri dari teks argumentasi, yaitu menunjukkan kebenaran dan bukti dari isu tertentu. Bahwa di dalam teks argumentasi ini tujuannya, kenapa harus menggunakan bukti dari isu tertentu untuk meyakini bahwa apa yang ditulis oleh penulis ini memang betul-betul apa memuat kebenaran dengan sisipan fakta. Ini akan meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis ini buktinya konkret gitu ya, teman-teman. Yang kedua, ciri dari teks argumentasi adalah menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit atau lugas. Artinya dia menggunakan bahasa yang memang sesuai kebutuhan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, ini ditulis berdasarkan fakta dan analisis yang rasional. Artinya di dalam teks argumentasi biasanya menggunakan data-data sebagai bentuk pembuktian yang rasional agar pembaca meyakini kebenarannya. Selanjutnya, yang keempat, ini menggunakan makna denotatif. Artinya makna yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi di dalam teks argumentasi tidak menggunakan makna konotatif, dia menggunakan makna yang sesungguhnya atau makna denotatif, ya. Selanjutnya, yang terakhir, ciri dari teks argumentasi yaitu ditulis secara objektif. Artinya di sini berdasarkan objektivitas, bukan subjektivitas. Di mana di dalam argumentasi ini mengacu kepada topik yang dibahas, bukan tokoh yang terlibat di dalam topik tersebut. Begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam teks argumentasi itu ada ide pokok dan ide penjelas. Apa sih ide pokok? Ide pokok itu adalah pikiran utama yang ingin kamu sajikan. Biasanya si ide pokok ini dia dikemas dalam kalimat pokok gitu ya, kalimat utama atau kalimat umumnya gitu biasanya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan biasanya secara umum ditulis terlebih dahulu menggunakan kalimat umum. Baru selanjutnya disusul dengan ide penjelas. Ide penjelas di sini merupakan penjabaran atau penguat dari ide pokok sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa ide penjelas di sini menggunakan pola kalimat khusus dengan eh, apa berbagai atau beberapa kalimat sebagai pendukung dari ide pokok gitu, teman-teman. Nah, kesimpulannya bahwa teks argumentasi digunakan untuk memperkuat pendapat atau menolak pendapat dengan menggunakan kalimat yang lugas yang didasarkan oleh fakta dan data yang rasional. Gitu. Nah, teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat.
khususnya untuk saya, umumnya untuk semua yang menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.